suatu kehormatan bagi kami Universitas Tradulako atas kesempatan dan kesediaan waktu Pak Jenderal, Bapak Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional untuk berbagi kepada kita semua. Saya rasanya agak nyaman karena dari makna dari Tradulako itu kita ketemu dan kita berdamai. Jadi mudah-mudahan saya pun datang ke sini dalam rangka untuk memberikan suatu kedamaian. Dan saya kira ini semangat yang luar biasa. Kalau tadi diawali dengan NKRI harga mati, artinya harga mati untuk berdamai, untuk kita damai. Dan materi yang akan saya bawakan juga berkaitan dengan masalah bagaimana menuju Indonesia ini damai dan dunia ini damai. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Adik-adikku, para mahasiswa, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan, keberkahan terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Rektor khususnya dan seluruh sivitas akademi Universitas Palu yang memberikan kesempatan kepada saya sedikit ngerepoti yang harusnya mungkin sudah istirahat. Pas harus hadir di sini, sampai Pak Rektor tadi mencoba untuk membangkitkan semangat. Mudah-mudahan ini jam yang paling enak untuk kita istirahat, ya, jam paling enak untuk istirahat, dan mudah-mudahan ini tidak untuk istirahat sejenak kita untuk berbagi. Saya tidak akan ngajar, tidak mungkin ya, tetapi mungkin sedikit untuk berbagi tentang situasi keindonesiaan ke depan ini mau dibawa kemana, dan dari para mahasiswa khususnya adalah generasi yang akan menjalankan ini semua. Saat ini giliran saya dan mungkin para dosen sekarang, ini saya. Dari sekalian sekarang kalau tidak menyiapkan diri dengan baik, maka masa depan akan semakin sulit dan perlu kesiapan yang luar biasa. Itu adik-adik sekalian. Judul dari materi diskusi kita adalah masalah strategi keamanan nasional untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengapa keamanan? Karena keamanan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Kepentingan nasional kita adalah bagaimana Indonesia membuat Indonesia ini aman dan sejahtera. Kalau aman, seluruhnya punya persepsi yang sama. Aman dari kekerasan, aman dari kemiskinan, aman dari penyakit, aman dari semuanya sama. Tidak ada satupun dari mulai tukang beca paling bawah sampai dengan yang paling tinggi presiden, persepsi tentang aman pasti sama. Cuma kalau persepsi sejahtera masih berbeda-beda. Karena ada yang sejahtera kalau duitnya banyak, sejahtera kalau pangkatnya tinggi, sejahtera kalau jabatannya tinggi, sejahtera kalau punya rumah gede. Masing-masing berbeda-beda, tapi aman sama. Aman dari pencuri, aman dari perampok, aman dari penyakit, aman dari apapun sama. Oleh karena itu, masalah keamanan menjadi masalah yang sangat vital yang harus kita ketahui agar kita bisa sejahtera. Sepakat ya, dari sekalian? Sepakat tadi? Yang kedua, mengapa Indonesia sebagai poros maritim dunia? Nah, mungkin sebagian masih kekeh dengan pelajaran waktu SD, SMP, SMA. Indonesia ini negara apa nih? Agraris atau maritim, kayak gitu. Ya, kita akan lihat beberapa persyaratan negara maritim. Sebelumnya mari kita kenali dulu tentang Indonesia. Apa itu Indonesia dan siapa Indonesia? Kita sebagai bangsa Indonesia kadang kita tidak tahu Indonesia, sehingga kadang kita mudah mencela Indonesia dan membanggakan negara tetangga. Ini sangat sangat disayangkan. Ada orang lahir di Indonesia, makan minum dari tanah Indonesia, kemudian mencela Indonesia, bangga dengan negara tetangga. Apapun alasannya, ini kesalahan yang sangat besar. Indonesia sebagai negara besar, nanti kita lihat seberapa besarnya. Ya. Penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Masalah sekarang kita mampu atau tidak, ini pekerjaan kita.
saat ini kami dan yang akan datang adalah adik-adik sekalian. Kalau tidak ada tidak menyiapkan dengan baik saat ini, maka non-sen akan bisa mampu memanfaatkan kekayaan yang belum dikelola secara optimal. Bukan hanya kekayaan alam, tapi budaya dan sebagainya juga sangat luar biasa. Itu aja cukup? Tidak. Indonesia ini negara yang berbeda dengan negara yang lain. 8,3 juta kilometer persegi, 3/4 adalah laut. Beda dengan Singapura, beda dengan Malaysia, beda dengan Filipina, beda dengan Cina, beda dengan Amerika, beda dengan yang lain-lainnya. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok menjadi berbeda? Perbedaannya di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keistimewaan kepada bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia kelaparan, bangsa Indonesia ini nggak bisa makan, nemen. Apa itu bahasa Indonesia ini? Terlalu itu. Ya, terlalu. Ini yang bicara Allah, bukan saya. Tuhan yang Maha Esa. Setiap bangsa Indonesia, saya yakin, seyakin-yakinnya pasti berketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak, jangan hidup di Indonesia. Karena salah satu budaya, nilai luhur bangsa Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Disebutkan dalam Pancasila. Bukan Pancasila, bukan bangsa Indonesia. Jangan merubah Pancasila, berarti bukan bangsa Indonesia. Tuhan yang Maha Esa berfirman, ya, Allah tundukkan laut, 3/4 wilayah Indonesia laut ditundukkan untuk bangsa Indonesia. Di situ ada makanan yang sehat, yang segar. Tidak perlu kita susah-susah nanam, tidak perlu susah-susah memelihara, tinggal ambil secara baik. Itu bisa untuk hidup kita. Cukup itu tidak. Di dalamnya ada perhiasan. Kesukaan manusia adalah suka berhias. Dan Allah tahu itu, berikan kesenangan itu. Tinggal ambil. Allah tahu kalau seandainya manusia nggak bisa hidup di laut, Allah tundukkan kapal berlayar di sana untuk kita bisa mengambil manfaat di sana. Allah hanya ingin kita menjadi hamba yang bersyukur. Nggak ingin yang lain-lain. Karena Allah akan berikan nikmat yang lebih lagi kalau kita mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kira-kira demikian ya. Sepakat ini? Sampai di sini sepakat ya? Nah, sekarang bagaimana pendapat manusia ahli strategi maritim? Ahli strategi maritim Om Mahan dari Amerika mengatakan siapa menguasai lautan, dia akan menguasai perdagangan dunia. Apa makna dari itu? Kalau lautan kita kuasai, perdagangan kita kuasai, artinya ekonomi dunia akan kita kuasai. Kalau ekonomi dunia kita kuasai, berarti dunia kita kuasai. Pertanyaannya, kita sudah belum? Bangsa yang lautnya luas ini mampu memanfaatkan laut? Belum. Ya. Apalagi laut dunia, lautnya kita sendiri kita masih tidak perlu untuk kita menyalahkan, tapi itu menjadi tantangan kita ke depan, tantangan adik-adik khususnya. Jangan sampai laut kita justru dikuasai oleh orang lain. Penguasaan laut bukan konteks dalam konteks militer saja, tidak. Tapi penguasaan dalam konteks tadi katanya Om Mahan itu adalah bagaimana kita mengendalikan laut agar bisa diambil manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan kita. Bahwa sumber daya laut harus kita kuasai, harus kita kelola dengan baik, ya, agar tidak dikuasai oleh orang lain. Sehingga di sini kita lihat bahwa bangsa kita harusnya adalah bangsa maritim. Makanya tidak salah kalau seandainya pemerintah kita mencanangkan tentang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tentunya kita ingin tahu apa sih itu negara maritim, benar nggak kita negara maritim? Kembali lagi, pakar strategi maritim dunia, maka kalau suatu negara dikatakan bangsa negara maritim, syaratnya ada 6. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah posisi geografis. Posisi geografis kita sepakat bahwa kita berada di silang 2 samudra besar, 2 benua besar. Nggak mungkin dikatakan negara
maritim, tapi tetangganya semuanya daratan semua. Apalagi kita wilayahnya sudah cukup besar. Ya. Maka di sini satu sudah poin. Yang kedua adalah secara fisik bagaimana? Yang kedua secara fisik, memang kita negara yang 3/4 wilayahnya adalah laut. Kalau 3/4 wilayahnya laut, berarti terdiri laut dan daratan. Sesuai ya, ada darat, ada laut. Dan kalau kita lihat perbandingannya antara luas laut dan darat, kita lebih banyak luas laut yang ketiga. 3 persyaratan dari 6 sudah terpenuhi. Kalau kita lihat lagi dari sisi luasnya, kalau kita bandingkan dengan Eropa, mimpin negara Indonesia itu sama dengan mimpin 33 negara di Eropa. Besar atau kecil? Negara besar gak gampang. Mimpin Indonesia ini gak gampang. Bukan hanya sekedar luasnya, tetapi tadi punya budaya yang bermacam-macam, dialek bermacam-macam, kebinekaan. Jadi kalau saja kita bercita-cita ingin memimpin republik ini, kemudian kita cuma mikirin hanya satu wilayah saja, tidak bisa. Orang Jawa dengan kejawaannya ingin mimpin Indonesia, angel, bukan angel ya. Angel tuturannya itu susah. Jadi kalau kita punya keinginan untuk memimpin republik ini, maka harus hatinya mulai dibuka bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, Indonesia bukan hanya Sulawesi, Indonesia bukan hanya Palu. Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke. Ada berapa pulau-pulaunya? Tadi sudah tell. Banyak pokoknya. Banyak. Kalau yang tercantum dalam undang-undang 17.508 sebelum si padat dan ligitan lepas. Sampai sekarang belum dikoreksi. Tapi kalau kita koreksi secara manual dengan lepasnya si padat dan ligitan, maka ada 17.504. Apakah sekarang masih seperti itu? Tidak. Saya pernah menjabat di sebagai Kapus Hidrosal, jumlahnya sudah lebih, karena ada yang hilang, ada yang muncul karena ada pergerakan lempengan bumi, ada yang hilang, ada yang muncul. Saya sampai bercanda, sebenarnya Indonesia baru berhenti jumlah pulaunya kalau sudah 17.845. Kalau sudah segitu baru stop. Tapi ini terus bertambah. Ada yang, kalau kita coba lihat dengan negara di mana, dengan Amerika, kita sudah hampir seluas dengan Amerika. Seluas dengan Amerika. Amerika yang notabene negaranya ini adalah banyak darat, tapi dia penguasaan lautnya luar biasa. Armada lautnya bukan hanya dikembangkan untuk menguasai, mengamankan wilayah Amerika, tetapi armadanya ada tersebar di seluruh dunia, di laut lepas. Karena tahu tadi, siapa menguasai laut, dia kuasai dunia. Amerika kalau ingin menguasai dunia, maka dia harus kuasai lautnya. Sementara kita negara yang lautnya sudah luas, kita masih belum. Bukan tidak, belum. Karena kalau kita sungguh-sungguh, khususnya adik-adik ini belajar sungguh-sungguh, kita akan bisa kuasai laut kita, dan pada hari kita akan kuasai laut dunia. Sekarang kita masih disibukkan dengan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan perkembangan zaman akan berubah. Sehingga di sini kita lihat, tadi dari luas, sekarang dari penduduk, jumlah penduduknya. Nah, ini persoalannya. Jumlah penduduk kita sekarang ini sekitar 278 juta, baru 0,9 yang betul-betul dia mengabdikan dirinya untuk bekerja di laut. Bahkan kalau nggak salah, Universitas Palu ini bukan menjadi prioritas juga untuk masalah kelautan, belum. Kalau saatnya tidak dikembangkan dari kita, nggak disiapkan, jangan sampai terjadi seperti Morowali.
Di saat teknologi tinggi ini kita butuhkan, rakyat belum siap karena belum ada dididik. Artinya yang masuk adalah orang ahli. Kita cari orang ahli kita dengan alasan tidak ada ahli dari kita, ahli dari luar yang datang. Seperti itu, kemudian kita teriak. Yang salah siapa? Kita yang harus menyusun. Nanti saya akan sampaikan tantangan kita saat ini seperti apa. Jadi penduduk kita baru 0,9. Dan ini yang menjadi perhatian pemerintah juga. Ya. Kita bagaimana karakter kita, nasional karakter kita? Nasional karakter kita sudah sejak lama kita sebenarnya sebelum dijajah oleh Belanda kita menguasai seluruh wilayah Nusantara, bahkan pengaruh kita sampai dengan Semenanjung Malaka, Thailand, Kamboja, bahkan ada yang sampai pengaruhnya sampai dengan ujung selatan Afrika, Madagaskar sampai sana. Ini bukti bahwa kita dulu pernah jadi negara besar karena menguasai laut. Sriwijaya contohnya, dia menguasai Selat Malaka saja, dia sudah menjadi negara besar, negara yang kerajaan yang besar, rakyatnya mampu, makmur. Yang kemudian Majapahit lebih besar lagi, menguasai hampir perairan seluruh Nusantara. Bantu next lagi. Tetapi sayangnya setelah itu datang VOC. Tahu VOC ya? Hanya berdagang sebenarnya. Hanya berdagang, datang ke sini dengan kapalnya gitu. Dia terkena juga doktrin tentang siapa menguasai lautan, dia kuasai dunia. Dia kuasai lautan dengan kapalnya, berlayar ke dunia mencari sumber rempah-rempah dan ketemulah di Republik ini. Kok ternyata ini kualitasnya bagus, potensi sangat besar, maka mampirnya kelamaan. Ya. Mampirnya kelamaan, tadinya cuma mau sebentar saja beli, habis itu ternyata kok enak, ditambah lagi begitu mulai diteliti, kok rakyatnya kok mudah dibujui ya gitu. Pada saat itu masih polos-polos. Rakyat kita itu mudah dipengaruhi. Nah, mereka negara-negara kapitalis, negara-negara kolonialis. Memang jiwanya, jiwa Barat itu adalah menjajah. Mulai diubah, apa ini masalahnya? Kok bisa besar? Oh, mulai di satu persatu itu dipecah-pecah, divide et impera. Maka pada saat divide et impera, mulailah Indonesia dikuasai selama 350 tahun. Dirubah bangsa maritim menjadi bangsa agraris. Sudah tidak perlu berlayar lagi jauh-jauh ke luar negeri, nggak perlu cari sana capek-capek, di sana banyak badai segala macam, udah digambarkan laut itu bahaya. Jadi nggak usah, sudah ngapain jauh-jauh, di sini saja. Itu bukan lautan tapi kolam susu. Ya, udah cukup kain dan jala sudah cukup menghidup. Nah, ngapain kita capek-capek? Ngapain bangsa capek-capek? Bisa cukup dah di sini aja. Tongkat dan batu sudah cukup jadi aman. Apalagi butuh orang hidup tuh cuma butuh makan tok. Oh iya, manut aja itu. Butuh terus 350 tahun budaya yang tadinya budaya maritim melanglang buana, dapat informasi, masuk ke negara ini bawa informasi, membuat Indonesia semakin maju, hanya menjadi minim informasi. Kemudian dijadikanlah bangsa agraris. Bung Karno sadar setelah para pejuang kita dulu belajar dari luar negeri, pulang kita dibujui Londo. Kurang ajar, kita dibodohi sama Belanda. Entah, bangsa Indonesia kembali lagi bangsa maritim. Bung Karno ngingetan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Apa itu? Bangsa Indonesia itu bangsa maritim, bangsa bahari. Kalau kita tidak kembali lagi menjadi bangsa maritim, kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Bung Karno mengingatkan hal yang demikian. Maka kepemimpinan selanjutnya mulai orientasi maritim berjalan.
Insinyur Juanda berjuang bagaimana agar diakui bukan hanya wilayah Indonesia, bukan hanya yang daratan saja, plus hanya 3 nautical mile dan hanya 12 nautical mile teritorial, tetapi menjadi teritorial kita, wilayah kita, yurisdiksi kita menjadi lautan di antaranya, menjadi negara kepulauan. Berjuang mati-matian sampai akhirnya disahkan negara tentang negara kepulauan, sampai terakhir Pak Jokowi menyampaikan di Indonesia ini negara yang sangat hebat, di lautnya tersimpan harapan, di laut juga tersimpan kejayaan, masih tersimpan. Ini perlu diambil, digali agar kita bisa menjadi negara yang jaya, ya. Kemudian harapan kita untuk menjadi negara yang aman sejahtera bisa terwujud. Bagaimana caranya? Kembalikan, jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Makanya visi pemerintahan Jokowi yang sebelumnya dan sampai sekarang masih bagaimana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka disusunlah kebijakan kelautan Indonesia untuk mengawal menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan kelautan itu yang kemudian dikembangkan, diringkas lagi menjadi apa itu poros maritim dunia, syaratnya ada 5. Bagaimana jiwa bahari dikembalikan lagi, karena tadi baru 0,9%, harapannya semuanya bisa punya jiwa bahari, bukan merubah yang petani jadi nelayan, bukan yang merubah angkatan darat jadi angkatan laut, bukan. Ini hanya masalah cara pandang, termasuk adik-adik sekalian, generasi muda. Sekarang mungkin di Palu, dulu adik-adik waktu masih SD, ya, mungkin SMP, kalau ada lomba gambar, lomba melukis, apa yang dilukis? Kalau tidak salah, mudah-mudahan sih sama sih. Kalau dulu saya di Jawa itu masih 2 gunung, tengahnya apa? Matahari, terus kemudian dikasih jalan ya, kasih tiang listrik gitu ya, terus sawah gitu. Ya begitulah. Makanya kita hidupnya di sekitar situ aja gitu. Kita nggak akan kemana-mana. Nanam padi, padinya hanya untuk siap menghadapi musim paceklik. Makanya dibuat lumbung. Tujuannya apa? Biar pada musim paceklik kita masih bisa makan, hanya ngurusin perut sendiri saja. Padahal dengan budaya maritim, kita tanam padi, padinya harus bisa bersaing dengan padinya Thailand, padinya Jepang, padinya Vietnam. Sekarang kita agraris, tetapi padinya kita lebih banyak makan padi luar. Keliru kan? Jadi bangsa maritim itu bukan bangsa yang kemudian semuanya jadi nelayan. Berpikir enggak, tetap jadilah profesi apa adanya sekarang ini. Hanya cara pandang. Sama dengan kita dalam beramal. Silakan jadi apa saja enggak apa-apa. Yang menentukan benar enggaknya adalah niat. Inna ma'amalu binniyat. Jadi amal berbuat itu niat. Sama-sama jadi tentara, yang satu niatnya mengabdi, yang satunya cari duit. Hasilnya beda enggak? Beda. Sama-sama jadi dosen, yang satu karena untuk cari penghidupan, yang satu untuk mengamalkan ilmu. Sama enggak? Beda. Demikian juga dalam hidup ini cara pandang. Tidak harus berubah profesi, tetapi cara pandang kita, sudah wawasan kita yang berubah menjadi bangsa maritim. Maka dari ke-6 tersebut, kita yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim atau agraris? Bangsa maritim. Hanya satu kekurangannya. Makanya dalam poros maritim dunia, di situ dikembangkan nomor 1 adalah kembalikan lagi menjadi bangsa maritim. Itulah yang menyebabkan mengapa menjadi bangsa maritim. Apa sih pentingnya angkatan laut? Lagi pentingnya laut bagi bangsa Indonesia. Pentingnya laut bagi bangsa Indonesia, satu, sebagai pemersatu bangsa, karena kita tahu bangsa kita bangsa yang terdiri dari pulau-pulau tadi. Kalau saja laut tidak menyatukan kita, kita akan menjadi negara-negara kecil. Ya, dulu raja-raja kecil munculnya karena itu tadi, dia tidak terhubung antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Maka laut sebagai pemersatu bangsa diharapkan adalah Indonesia, meskipun dari Sabang sampai Merauke itu tetap adalah satu bangsa Indonesia, satu negara Indonesia.
Ya. Yang kedua, media perhubungan. Bukan memisahkan, laut itu bukan untuk memisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, tapi menghubungkan. Kembali lagi, ya, cara berpikir yang harus dirubah. Yang tadi yang memisahkan sehingga kita merasa terpisah, tetapi justru laut itu adalah sebagai penghubung. Yang ketiga, sebagai penyedia sumber daya alam. Sebagaimana Allah sudah sampaikan tadi, firmankan, laut itu gudangnya makanan, sehingga kalau ada orang bangsa hidup di situ disediakan laut, kemudian dia kelaparan, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Mungkin nggak Allah berdusta, bohong sama kita? Tidak akan mungkin Allah itu berdusta sama kita. Ya. Ada pun kenapa nelayan sulit cari ikan? Ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan laut. Makanya Allah kasih kita pikiran, kasih kita hati, akal, otak, itu untuk bagaimana mengeksplor semua karunia Allah untuk kepentingan manusia. Yang jelas bahwa Allah sudah siapkan, selebihnya silakan manusia untuk memanfaatkan. Berikutnya adalah media membangun pengaruh. Bayangkan, perdagangan dunia 80% lewat laut, 40% melalui Indonesia. Kalau saatnya keluyuran bolak-balik lewat Indonesia terus kita menengahi, diam saja gitu, rugi enggak? Orang pebisnis, begitu banyak orang, dia akan berpikir, ada yang bisa saya manfaatkan. Saya jualan bakso nih. Oh enggak, ternyata banyak, saya bisa jualan apa lagi dan sebagainya. Paksa orang bukan hanya lewat, tetapi bisa mampir. Dengan mampir maka dia akan berinvest kepada kita, maka keuntungan ada di kita. Begitulah cara berpikirnya. Jangan sampai kita yang dipengaruhi terus, disuruh beli terus, bukan kita menjual. Nah, sementara ini kan kita suruh beli terus ya. Coba apa yang kita pakai sekarang ini, berapa persen yang benar-benar buatan di Indonesia? Adik-adik coba nanti nggak usah dijawab ya, tapi coba renungkan saja. Yang kita pakai, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan sehari-hari, berapa persen yang buatan Indonesia? Seharusnya kita bangga dengan buatan Indonesia. Lebih celakanya lagi, saking kita kadang bangga luar negerinya, begitu kita beli di luar negeri, ternyata buatan Indonesia, kecewa gitu. Ya, made in, kita datang ke Amerika, begitu kita beli harganya mahal, wah pasti bagus, begitu beli, kok made in Indonesia. Ya. Kualitas bagus semua dikirim ke luar. Yang lebih celakanya lagi kadang kita kirim keluar, dikasih stempel luar, masuk lagi ke Indonesia, kita bangga ini beli buatan Vietnam, ternyata selidik punya selidik bahannya semua dari Indonesia. Kita kurang bangga dengan produk kita sendiri. Yang terakhir adalah sebagai media hankam. Tentunya dalam konteks itu pasti akan ada tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan, sehingga kita perlu jadikan laut itu menjadi media hankam. Yang membahayakan Indonesia, mengancam Indonesia adalah pasti orang luar Indonesia yang di dalam sifatnya gangguan, ancaman selalu dari luar. Tidak mudah jadi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia makmur. Tinjauan dari secara geostrategis kita sudah lihat tadi, secara geostrategis, tapi secara geoekonomi kita juga sudah tahu kekayaan yang luar biasa. Secara geopolitik kita mau mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi itulah posisi Indonesia. Ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan dan gangguan yang itu harus kita hadapi untuk bisa mewujudkan Indonesia ini yang aman. Karena aman itu menjadi kebutuhan pokok. Sementara pemahaman tentang keamanan nasional telah terjadi perubahan dimensi. Jadi kalau pada era Perang Dunia Kedua, aman itu adalah aman dari penguasaan musuh, aman secara wilayah. Maka yang berkembang di situ, yang berperan adalah militer. Tapi setelah Perang Dunia Kedua usai, setelah tahun 65, dimensi keamanan sudah berubah. Bukan lagi hanya masalah kewilayahan atau kedaulatan, tetapi sudah menyangkut masalah keamanan manusia, human security.
Sehingga keamanan nasional pada konteks saat ini sudah meliputi aspek yang lebih luas, bukan hanya masalah wilayah atau kedaulatan yang harus dihadapi dengan pertahanan, bukan hanya masalah keamanan konteks wilayah agar tertib yang itu harus dihadapi dengan Kamtibmas, tetapi juga keamanan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, menjadi keamanan dalam negeri agar pemerintah bisa bekerja dengan baik, dan juga keamanan rakyat agar rakyat terhindar dari ancaman miskin, ancaman penyakit, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya. Sehingga keamanan bukan lagi domainnya hanya aparat keamanan dalam tanda kutip TNI dan Polri, tetapi sudah merupakan domain seluruh rakyat Indonesia. Sehingga di sini perlu adanya suatu strategi untuk menghadapi itu. Strategi keamanan nasional untuk menjamin cita-cita nasional tetap bisa diwujudkan sebagai modal dasar dalam mewujudkan melaksanakan pembangunan nasional. Cita-cita nasional adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai modal dasar, tanpa kondisi itu, maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, mensejahterakan, dan turut serta dalam menjamin perdamaian dunia. Wajah Indonesia untuk bisa melaksanakan itu adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saat itu diharapkan Indonesia sudah bisa mencapai apa kepentingan nasionalnya, masyarakat Indonesia yang aman dan sejahtera. Dan ini dikelola dalam satu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta bukan hanya konteksnya tadi hanya untuk menghadapi ancaman bersenjata, tetapi sudah dalam konteks kekinian adalah sudah menghadapi untuk 4 dimensi keamanan. Yang pertama adalah untuk menjaga kedaulatan dengan pertahanan. Di sini yang di depan adalah militer. Yang kedua adalah untuk keamanan wilayah. Maka di sini adalah bentuknya adalah Kamtibmas, menjaga agar masyarakat tertib, taat hukum, ya, tidak ada konflik baik horizontal maupun vertikal. Kemudian keamanan dalam konteks pemerintahan bisa berjalan dengan baik, good governance dan clean governance bisa diwujudkan. Dan keamanan dalam konteks rakyat damai, sejahtera, tidak ada gangguan-gangguan baik itu fisik maupun non fisik. Ya. Karena apa? Ancaman saat ini sudah sangat kompleks dan dinamis. Ancaman itu bentuknya bisa berjangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, baik nyata maupun tidak nyata, baik ancaman militer, non militer, atau hybrid. Itulah ancaman terhadap negara kita. Ancaman, hambatan, tantangan, gangguan meliputi ancaman terhadap 8 aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Astagatra. Astagatra itu ada Trigatra dan Pancagatra. Trigatra yang sifatnya tetap, Pancagatra yang sifatnya dinamis. Trigatra itu adalah menyangkut masalah kondisi geografis, sumber daya alam, dan kependudukan penduduk. Kemudian yang sifatnya dinamis adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan alam. Itu dinamis. Jadi ancaman menyangkut segala macam bentuk kegiatan tersebut. Di era globalisasi, nah inilah yang semakin kompleksnya di era globalisasi. Di era globalisasi muncul diawali dengan era 4.0. Saya kira mahasiswa semua tahu apa itu 4.0, sehingga menghasilkan gaya hidup sosial 4.0, dan sekarang sudah 5.0. 4.0 menggunakan kita segala sesuatu dengan internet of things.
Nah, kalau seandainya kita tidak mau bisa mengikuti perkembangan itu, ya kita akan terancam. Gaya hidup kita sudah 5.0. Jadi kalau sekarang ini, kalau dulu ngangkat benda 1 ton harus berapa orang? Sekarang dengan 4.0 dan sekarang sebenarnya sudah 5.0, cukup dengan 1 tombol sudah 1 ton bisa terangkat. Kita pesan pizza dulu harus datang, sekarang dari kamar bisa langsung datang kamar. Dan bahkan sekarang seandainya kita berada di tengah hutan pun, sepanjang sinyal itu ada, kita bisa pesan itu. Kurirnya bukan manusia lagi, drone. Ke depan akan terjadi seperti itu. Terus kita tidak bisa mengikuti perkembangan dengan baik. Wah, la fala wala quwata illa billah. Kita akan ya jadi penonton. Ya. Maka adik-adik sekalian, belajarlah yang serius. Tantangan ke depan kalian jauh lebih berat daripada tantangan kami yang sekarang ini. Jangan habiskan waktu hanya untuk bermedsos ria, itu hanya sampah. Ya. Hanya sampah hati yang akan mengganggu. Apa manfaat dari bermedsos ria? Ada manfaat, tetapi mudarat jauh lebih besar. Jadi gunakanlah internet untuk kebutuhan yang lebih baik. Kalau nggak percaya bisa nanti kita diskusikan kalau ada waktu. Ya. Era 4.0 menghasilkan era disrupsi. Disrupsi sebenarnya sebelum 4.0 sudah ada, tapi disrupsi pada saat itu masih landai-landai saja, masih linier. Disrupsi saat sekarang sudah eksponensial. Mudah-mudahan juga adik-adik ini bisa paham nih, apa itu linier, apa itu eksponensial. Perubahan yang begitu cepat dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi dan cepat pula. Kalau tidak, kita tertinggal. Dan era disrupsi itu telah menghasilkan era namanya VUCA, volatility, perubahan yang tidak jelas. Kadang tiba-tiba damai, tahu-tahu bentrok. Orang sekarang kaya, tiba-tiba besok kita lihat berita dia langsung miskin. Orang miskin tiba-tiba bisa langsung kaya. Volatility. Uncertainty. Karena apa? Minimnya informasi. Kita menjadi nggak jelas, nggak paham, gagal paham kadang, dan kadang bingung. Gagal ini yang benar mana sih? Maka orang yang informasinya lengkap dia akan mampu dengan cepat untuk bisa menyesuaikan. Complexity, persoalan hidup sudah bukan lagi hanya masalah perut, tapi sudah cukup banyak. Ambiguity, ambigu membuat kita menjadi ambigu, bingung. Ini dibutuhkan keseriusan kita untuk belajar. Kuncinya adalah iqra. Kuncinya iqra, baca, banyak baca. Bukan hanya membaca yang tulisan, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap bacaan kita harus didasarkan karena dalam rangka untuk mengingat nama Tuhan kita. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan kita. Jadi kalau kita tidak mampu membaca lingkungan kita, membaca apa yang Allah ciptakan, kita akan menjadi orang yang tidak tahu diri. Makanya dikatakan orang yang kurang ajar adalah orang tidak tahu diri. Untuk menjadi orang yang tahu diri, maka perbanyak membaca. Jadi itu kuncinya, harus kita banyak membaca. Apalagi era post-truth ini sekarang ini, di saat kondisi yang serba cepat segala macam nih, orang mudah diaduk-aduk perasaannya, mudah diaduk emosionalnya dengan kebohongan. Post-truth, pasca kebenaran. Setelah benar apa? Bohong. Sekali orang ngomong berbohong, oh lu bohong, boleh diomongin terus dan akhirnya menjadi viral. Jangan-jangan ini yang benar. Begitu ada orang ngomong benar, bohong. Dan ini sangat berbahaya di era sekarang, dan digunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik untuk lawan politiknya. Makanya sekarang ini kalau kita tidak cerdas banget,
kita bisa akan terperangkap dari kebohongan tersebut. Maka mahasiswa di sini saatnya belajar, jangan terpengaruh dengan tadi, karena di medsos antara yang benar dengan yang tidak benarnya, insya Allah lebih banyak nggak benarnya, dan lebih banyak yang sia-sia, lebih banyak yang sia-sia daripada yang manfaat. Itulah era sekarang yang harus kita hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Tidak bisa kita hadapi sendirian, perlu kerjasama. Kerjasama 5 kepentingan. Pemerintah top, kita mengandalkan pemerintah saja untuk berubah tidak bisa. Akademisi ikut berperan untuk membantu pemerintah, cukup tidak. Yang punya duit dalam ini pengusaha juga jangan hanya cari untung, tetapi juga harus bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan ini semua. Selesai? Enggak. Media punya peran yang sangat penting untuk bisa menyampaikan hal-hal yang benar, bukan hanya menyampaikannya kebohongan, meneruskan kebohongan. Ya, apa semua yang kita ceritakan, semua yang kita catat, semua yang kita ucapkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hendaknya media tahu mana yang harus saya sebarkan akan memberikan manfaat dan mana yang kalau disebarkan akan memberikan mudarat. Hanya media yang berpancasilais yang akan mampu untuk menjalankan itu. Tapi media tidak berpancasilais, emang gua pikirin Tuhan, emang gua pikirin masalah perikemanusiaan, emang gua pikirin masalah persatuan, maka media ini justru menjadi penghancur. Maka media pun punya peranan yang sangat penting. Jadi ada 5, pemerintah, akademisi, bisnis, kemudian masyarakat. Masyarakat juga harus jangan mudah terpancing. Makanya tadi perlunya ikro agar kita bisa memilih dan memilah. Sebelum kita sharing, kita harus mampu mensaring. Jangan kita belum saring langsung sharing, bahaya. Kita harus mampu memilih dan memilah mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Jangan sampai kita semuanya akan kita teruskan. Dan ini semua adalah perlunya peningkatan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan di sini adalah pemahaman terhadap dasar-dasar nilai-nilai bangsa Indonesia, UUD 45, NKRI, Pancasila, kebinekaan. Itulah wawasan kebangsaan yang harus kita pahami, bahwa Indonesia ini bukan Sulawesi saja, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja. Bangsa Indonesia punya ideologi yang berbeda dari negara lain, yang dengan ideologi tersebut kita akan tetap bisa menjaga eksistensi Republik Indonesia ini. Indonesia merdeka bukan karena semata-mata perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperi kemanusiaan, yang mengedepankan persatuan, yang mudah untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk mendapatkan manfaat, mufakat, dengan tujuan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadil untuk diri sendiri. Adil bukan sama rata, adil bukan sama rasa, tapi adil adalah secara proporsional. Seandainya semahal apapun sepatu, tidak akan mungkin ditaruh di kepala. Semurah apapun topi dari kertas koran, naruhnya di mana? Bukan di kaki. Itu baru adil. Menempatkan sesuatu pada posisinya secara proporsional. Dan oh ya, pesawat sudah landing ini. Saya agak cepat ya. Jadi dan wawasan kebangsaan itu adalah wujudnya dalam bentuk bela negara. Kerelaan untuk berkorban membela negara ini bukan hanya yang angkat senjata, dari semua aspek yang paling lembut sampai yang paling keras. Hubungan antar manusia, menjaga hubungan dengan baik, itu sudah bagian dari bela negara. Bagaimana untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa kita kenal dengan Tridharma
perguruan tinggi. Jadi Tridharma perguruan tinggi adalah salah satu bentuk bela negara dari mahasiswa. Pertama adalah masalah pendidikan dan pengajaran. Ini tempatnya, universitas itu tempat untuk mendidik orang-orang ya, yang bibit-bibit unggul menjadi bibit-bibit unggul. Sumber tempat untuk mencetak manusia-manusia cerdas. Cerdas secara spiritual maupun cerdas secara akal. Harapannya adalah apabila kecerdasan ini kemudian sudah kita capai, maka ini perlu dikembangkan. Kalau cuma berhenti situ nggak ada pengaruh perkembangan zaman, itu perlu kita kembangkan agar menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Agen perubahan itu setelah dinyatakan lulus sudah memenuhi syarat, maka diharapkan dia mampu mengabdikan dirinya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di masyarakat untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang hebat. Ini semua kalau kita ringkas menjadi orang-orang unggul adalah orang-orang yang punya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan untuk bangsa Indonesia dan kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepemimpinan yang berorientasi pada peri kemanusiaan, kepemimpinan yang berorientasi kepada persatuan dan seterusnya. Kenapa kepemimpinan? Kepemimpinan bukan itu jatahnya atau punya haknya Bapak Rektor saja, tapi kepemimpinan dan untuk semua, karena pada hakikatnya setiap kalian adalah pemimpin dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu semua. Dalam arti sempit memang kepemimpinan formal seperti saya adalah pemimpin di Wantanas, maka saya ada kepemimpinan untuk Wantanas. Tetapi secara umum dalam konteks Pancasila sini, kepemimpinan Pancasila adalah untuk seluruh manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, mau muda, mau berpangkat atau tidak berpangkat. Dan kepemimpinan Pancasila ini pada hakikatnya adalah kepemimpinan rohani, kepemimpinan yang berorientasi kepada Tuhan. Dan ini menjadi modal dasar kita untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tridharma perguruan tinggi sangat penting dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan.